Kembali Smart Listeners dalam Smart Happiness dan kita langsung saja membahas beberapa pertanyaan Pak Arfan karena Ya, cukup silakan. ramai. Ya. Kita langsung ke WA dulu. Ada dari Pontianak, selamat pagi. Kedamaian itu terletak dari dalam diri kita, Pak Arfan. Gimana kelakuan kita terhadap sesama hidup tidak bermusuhan, selalu menjalin persahabatan. Dan apalagi di hari Natal kita juga menciptakan kedamaian. Ini juga menyambut Natal gitu ya. Minta maaf atas kesalahan kita di masa lalu di hari Natal dan juga Lebaran nanti yang akan datang tahun depan. Dan selanjutnya ini ada satu statement yang juga menarik nih. Dari Pak Heru Santosa. Damai, D dalam, A agama, M menyebutkan, A adalah iman ya. Jadi kalau iman setiap orangnya kuat terlepas ajarannya apa, insya Allah akan damai. Ini menarik ya. Berikutnya kita ke WA lagi Pak Arfan. Ini pertanyaan dari Pak Pramudia di Malang. Kedamaian seperti apa sih Pak Arfan yang seharusnya wanita berikan kepada anak-anaknya berkaitan juga dengan Hari Ibu di tahun 2023? Mungkin kita bahas ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Audrey ya. Jadi Pak Pramudia ya. Yes. Eh, Ibu itu kan adalah rumah ya. Kalau menurut saya itu, ibu itu adalah rumah. Ibu itu adalah home, tempat kita kembali gitu. Ya, jadi ya seorang ibu tentu saja ya harus punya kedamaian dalam hatinya dulu gitu ya. Kedamaian dalam dirinya, dalam jiwanya, sehingga dia bisa menjadi sumber kedamaian bagi anak-anaknya. Oke, jadi Betul. ibu sumber kedamaian, ibu juga harus damai dulu ya. Berat Betul. ya PR ibu nih, jadi semangat untuk para ibu. Berat, lebih berat itu daripada seorang ayah ya. Iya, yes. Jadi semangat untuk para ibu yang sedang mendengarkan kita. Lanjut lagi Pak Arfan, kita ke YouTube channel kita dari Pak Faisal Malai. Setuju dengan Pak Arfan kalau kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita dengan cara ikhlas menerima takdir yang diberikan Allah serta selalu bersyukur atas apapun yang diberikan ya. Terus juga ada salam dari Nganjuk dari Pak Jusak Darmasinggi, selamat pagi. Dari Pak Faisal juga menambahkan, orang yang taat pada agamanya maka dengan otomatis orang itu akan cinta damai. Selanjutnya ada dari sapaan Pak Kuku Kusrilo, ada Ibu Vera Yanti, selamat pagi, dan dari Ibu Santi Anwar, gimana bisa berdamai dengan hal-hal yang tidak kita sukai, seperti hal-hal yang membuat kita kecewa. Nah, ini mungkin kadang jadi batu sandungan ya, udah damai, terus ada hal-hal yang membuat kecewa, akhirnya hilang, buyar damai itu, bahkan tidak tersisa sedikit pun, Pak Arfan. Gimana caranya? Silakan. Ya, rumusnya sederhana. Terima dan lepaskan. Terima dan lepaskan, oke? Apa itu? Jadi dalam hidup ini kita harus selalu punya dua mindset ini ya. Terima. Terima apapun yang diberikan oleh hidup itu terima. Gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan tadi apa? Ada hal-hal yang tidak kita sukai. Ya itu kan Betul. sudah diberikan oleh hidup, itu terima. Terima yang baik maupun yang kelihatannya buruk. Kenapa? Karena yang baik dan yang buruk itu sesungguhnya dua-duanya itu merupakan hadiah dari Tuhan gitu. Ya. Seringkali baik atau buruk itu hanya kelihatannya saja gitu ya. Tapi yang harus kita sadari baik dan buruk itu apapun yang terjadi pada diri kita itu sesuatu yang sudah diizinkan terjadi oleh Tuhan. Mhm. Jadi terima saja yang membuat kita jadi susah, resah, gelisah itu adalah karena kita menolak gitu. Karena kita menolak padahal itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Diterima dan lepaskan. Apapun yang datang itu terima, kemudian yang sudah bukan rezeki kita ya kita lepaskan. Yes. Apa itu yang sudah bukan rezeki kita? Masa lalu, lepaskan. Oke. Kenangan-kenangan yang menyakitkan, lepaskan. Emosi-emosi yang negatif, kebencian, iri hati, dendam, marah, lepaskan. Mhm. Jadi kuncinya itu, dalam hidup itu terima dan lepaskan. Terima yang datang itu adalah atas izin Tuhan, lepaskan apa yang sudah berlalu karena itu sudah nggak ada gunanya, sudah mati, sudah selesai. Itu. Mhm. Yes, oke. Nah, ini menarik ya bahwa terima dan lepaskan ini menjadi satu rumus untuk kita bisa berdamai. Tidak hanya berdamai pada masa lalu juga ya, bahkan masa sekarang dan masa yang akan datang ini juga kita perlu berdamai. Mungkin ada satu hal yang ya tadi ya jadi cita-cita Pak Arfan di masa depan, tapi kayaknya impossible gitu dilakukan. Ini penting juga nggak untuk kita bisa belajar menerima berdamai dengan mungkin hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ke depannya. Silakan, Pak Arfan. Ya, betul sekali. Jadi nomor dua rumusnya adalah ya
lakukan dan serahkan. Itu Lakukan dan nomor serahkan. dua. Oke. Lakukan dan serahkan. Lakukan apa? Lakukan apa yang kita bisa. Oke. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang kita bisa, maka kita tidak akan tenang. Kita Hmm. akan selalu gelisah, ya. Kita akan mencapai apa yang namanya regret, Yes. kesalahan gitu. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita akan menyesal. Kalau kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak akan tenang, kita akan selalu gelisah. Lakukan yang bisa kita lakukan. Dan serahkan apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan. Serahkan pada siapa? Serahkan pada Tuhan. Itulah yang namanya surrender. Oke. Jadi itu aja. Ya, supaya kita selalu dalam kondisi yang damai, lakukan apa yang kita bisa, serahkan apa yang kita nggak bisa. Nah, di antara keduanya ini ada sebuah wisdom sebetulnya. Oke. Wisdomnya adalah untuk membedakan mana yang bisa kita lakukan, mana yang nggak bisa kita lakukan. Karena kalau kita tidak bisa membedakan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, maka kita nanti akan berusaha melakukan apa yang kita nggak bisa. Ya. Dan malah menyerahkan kepada Tuhan apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Nah, jadi terbalik. Jadi ini sesungguhnya seperti doa kedamaian itu ya, atau serenity prayer. Oke. Dengar nggak, Audi? Serenity prayer. Bagaimana tuh gambarannya, Pak? Ya Tuhan, serenity prayer itu lakukan apa yang berikan kemampuan kepadaku, gitu ya, untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan. Oke. Ya Tuhan, berikan kepadaku kemampuan untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan berikan kepadaku kedamaian untuk menerima apa yang tidak bisa aku lakukan. Oke. Dan berikan kepadaku wisdom, kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Saya ulang ya. Jadi ini namanya serenity prayer, doa kedamaian. Ya Tuhan, berikan kepadaku kemampuan untuk menyelesaikan apa yang bisa aku lakukan. Berikan kepadaku kedamaian untuk menerima apa yang tidak bisa aku lakukan. Dan berikan kepadaku wisdom, kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Itu doa yang luar biasa itu. Yes. Ya, doa yang menjadi harapan banyak orang ya Pak Arfan, tapi memang dalam prosesnya pasti akan sulit, tapi worth to try kalau kata orang-orang gitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak Arfan. Kita ke WA lagi. Saya ingat kata-kata Pak Arfan bahwa menerima lebih sulit daripada memberi, tapi saya lupa contoh-contoh perilakunya. Apakah ini benar Pak Arfan, menerima lebih sulit daripada memberi? Atau seperti apa? Ini kan juga masih berkaitan ya, tadi terima dan lepaskan. Silakan, Pak Arfan. Ya, sama sulitnya ya bagi orang yang tidak belajar dan tidak berlatih, terima dan memberi itu sama sulitnya gitu. Ya. Itu jawaban saya itu. Jadi memang kita harus berlatih memberi. Kalau memberi itu intinya adalah keikhlasan gitu. Bagaimana kita bisa melepaskan apa yang ada dalam diri kita yang kita miliki, kita lepaskan. Itu namanya ikhlas. Itu adalah kunci dari memberi. Kalau menerima itu kaitannya dengan kepasrahan gitu. Jadi menerima itu adalah ketika kita sudah mencapai satu tahap dalam hidup kita di mana kita sudah all out, sudah melakukan yang semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, maka sekarang sudah waktunya kita untuk menerima apapun yang terjadi sebagai rahmat dan berkah dari Tuhan gitu. Itu yang namanya surrender gitu, menerima itu. Yes, jadi ini erat juga kaitannya dengan ikhlas ya Pak Arfan ya. Bukan berarti menerima juga bukan berarti pasrah kan, tapi mungkin harus harus lapang dada, harus berbeda Audrey ya, antara menerima dengan memberi itu beda ya. Kalau ikhlas itu memberi. Ikhlas itu bukan menerima. Ikhlas itu ketika kita memberi gitu. Karena inti dari ikhlas itu adalah melepaskan sesungguhnya. Ya. Itu ya. Tapi kalau menerima itu bukan ikhlas. Menerima itu adalah surrender. Berserah. Berserah. Ketika kita berserah, berarti kita sudah
menerima apapun yang terjadi. Tetapi ada persyaratannya, kita baru bisa masuk ke dalam stage berserah kalau kita sudah betul-betul melakukan apa yang bisa kita lakukan tadi itu. Ya, kita sudah melakukan dengan maksimal, PR-PR-nya sudah kita selesaikan, tinggal kita menunggu hasilnya. Nah, disitulah waktunya kita untuk berserah dan menerima apapun sebagai rahmat dan berkah dari Allah gitu. Oke, Gitu. semoga menjawab untuk Pak siapa tadi ya, Pak Gunario. Terima kasih untuk responnya. Dan bicara tentang kedamaian, Pak Arfan, mungkin ini satu mindset yang harus kita terus ingatkan ya, bahwa kedamaian itu bukan apa ya, datang dari luar gitu ya, tapi dari dalam diri. Nah, ini melihat situasi sekarang dengan kehektikannya, dengan em, apa ya, kesemrautannya gitu. Apakah kita masih bisa tetap damai? Karena melihat situasinya kok kayaknya impossible ya, apalagi ya tadi di sosial media aja bahkan kita buka pertama kali sudah eh, amarah, sudah kekecewaan dan lain sebagainya. Apakah kita bisa kontrol itu, Pak Arfan? Silakan. Nah, ini dia, makanya perlu satu lagi nih, ya. Oke, Tadi saya sudah bilang kan, yang pertama adalah terima dan lepaskan ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi lakukan dan apa yang kita serahkan. bisa, serahkan apa yang kita nggak bisa. Nah, yang ketiga nih, ini juga penting nih, ya, pikirkan dan abaikan. Nah, itu dia. Oke. Apa itu pikirkan? Pikirkan hal-hal yang penting. Pikirkan hal-hal yang membahagiakan kita. Mhm. Pikirkan orang-orang yang kita cintai. Itu pasti akan memberikan kedamaian kan. Nah, jangan lupa satu lagi. Pikirkan dan abaikan. Abaikan hal-hal yang nggak penting. Abaikan itu berita-berita sampah itu yang tidak bermutu itu. Mhm. Dari media sosial banyak sekali itu sampah. Ya. Ya, abaikan itu. Ya, abaikan postingan-postingan yang tidak sehat itu abaikan. Mhm. Gitu. Nah itu juga sangat sangat krusial sekali dalam hidup kita gitu. Ya, karena apa? Karena banyak orang, Audrey, yang tidak bisa membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Jadi Yes. strategisnya di situ tuh nanti. Mhm. Bagaimana kita membedakan apa yang penting dan apa yang nggak penting. Karena kita nggak bisa membedakan, yang nggak penting, kita anggap penting. Penting. Yes. Akhirnya kita pikirin. Iya. Sementara hal-hal yang penting, karena kita nggak bisa membedakan, hal-hal yang penting kita anggap nggak penting. Mhm. Karena kita abaikan. Nah, Iya. kacau jadinya. Aha. Jadi itu ya, Iya, pikirkan iya. hal-hal yang penting, abaikan hal-hal yang tidak penting. Penting. Oke, nanti mohon dijelaskan sedikit lebih dalam antara penting dan tidak penting, karena kan tadi Pak Arfan bilang bahwa kita sering banget memasukkan penting ke tidak penting ke penting. Nah, seperti apa membedakannya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan semua listeners yang masih ingin merespon, bertanya, ataupun sharing tentang Where is Peace, silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah satu yang berikut ini. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir, Pak Arfan. Tadi kita sampai di penting tidak penting, tapi penting rasanya kita untuk bisa mendapatkan spirit di tahun 2024, apalagi tentang kebahagiaan ya Pak Arfan ya. Mungkin banyak nih yang mendengar siaran kita dan tertarik untuk mengajak Pak Arfan gitu ya untuk menginspirasi teman-teman di timnya ataupun di perusahaannya. Mungkin boleh dong Pak Arfan sekalian diinformasikan ke teman-teman. Silakan. Masih di mute, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi, saya sudah melayani berbagai perusahaan lebih dari 20 tahun ini ya. Jadi, Oke. sejauh ini kita sudah memberikan inspirasi, motivasi kepada lebih dari 400 perusahaan di Indonesia. Wow. Yang namanya happiness at work ya. Karena happiness itu seringkali kelupaan, Audrey. Ketika akhir tahun kita menyusun RKPP, RJAP gitu ya, rencana kerja tahun depan, penuh dengan target ya, penuh dengan KPI, penuh dengan mimpi, challenges ya. Tetapi yang seringkali kita lupakan adalah happiness gitu. Akhirnya kita jadi ngos-ngosan gitu ya, belum Desember saja napas kita udah habis gitu ya. Nah, Ya. karena itu kita perlu nih menciptakan happiness dalam unit kerja kita masing-masing, happiness di kantor, tapi bagaimana caranya? Nah, seringkali juga untuk meyakinkan atasan juga susah, tetapi kalau Anda tahu caranya itu akan jauh lebih gampang ya. Silakan undang saya saja ke perusahaan Anda ya. Saya akan datang langsung ke perusahaan Anda ya Oke. dalam acara kick off meeting, Rapimnas, Rapim, Raker gitu ya.
Mhm. untuk meyakinkan langsung bos-bos Anda, langsung Oke. atasan-atasannya yang diyakinkan bahwa kita perlu menciptakan happiness at work gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi tugas Anda menjadi lebih ringan, nanti suasana kerja juga akan menjadi lebih enak tuh selama tahun 2024. Silakan teman-teman langsung hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya, itu Oh, untuk happiness at work. yes, jadi bisa langsung kontak Small Listeners ke ILM ya. Oke, kita bicara lagi Pak Arfan untuk kita bisa membedakan mana hal yang penting dan tidak penting karena ini juga sangat berkaitan gitu ya dengan aktivitas kita sehari-hari. Sulit dibedakan, dipisahkan. Ada tips ataupun saran mungkin supaya kita bisa tepat penting yang penting ya tidak penting ya diabaikan. Silakan. Terima kasih banyak Audrey. Masalahnya adalah pentingnya saya dengan pentingnya Audrey bisa berbeda. Oke, Sesuatu yang bagi saya penting, bagi Audrey mungkin tidak penting. ya. Sesuatu yang bagi saya tidak penting, bagi Audrey mungkin penting. Yes. Nah, jadi berarti kita harus menemukan Mhm, kompas dari setiap kita. mhm. Tiap kita itu punya kompas yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus merumuskan dulu. Kita harus duduk, ini mumpung ini akhir tahun, apalagi menjelang Natal, ini juga sebuah kegiatan yang baik nih, ya, untuk introspeksi. Kita duduk dan coba menemukan apa ya yang penting dalam diri saya. Apa sih yang ingin saya capai dalam hidup ini? Apa yang penting bagi saya untuk mencapai mimpi-mimpi itu gitu. Nah, kita rumuskan nanti akan ketemu. Oh, berarti kalau kita sudah bisa menemukan itu akan jadi kompas yang langsung membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting. Yes. Kalau kita belum menemukan kompas, jangan-jangan yang kita anggap penting itu sesungguhnya penting bagi orang lain, bukan Ya. penting bagi kita gitu. Jadi temukan dulu kompas Anda. Caranya gimana? Lakukan perenungan, masuk ke dalam diri. Tanyakan pada diri Anda. Nah, itu nanti akan very clear. Ini yang penting, ini yang nggak penting. Oke. Itu, Audrey. Jadi, butuh perenungan, butuh memaknai, sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip hidup gitu ya Pak Arfan ya, karena ini juga berkaitan dengan value yang Anda pegang gitu dalam kehidupan, kalau bicara tentang penting dan tidak penting. Oke, dan mungkin Pak Arfan, sebelum kita rangkumkan gitu ya, ini, damai kan menjadi satu topik yang sangat menarik gitu ya, di masa-masa sekarang, terlebih ini nanti juga ada debat cawapres Stres. gitu ya Nanti sore ya. malam hari ini. Yes. Jadi ini juga menjadi satu tantangan juga mungkin dikhawatirkan nanti akan seperti apa dan lain sebagainya. So, bagaimana cara kita gitu ya untuk bisa tetap tenang gitu, tidak tidak rusuh juga gitu ya. Mungkin salah satu cara untuk damai mengerem jempol juga nih di masa-masa sekarang. Nah, ini ada tips ataupun saran nggak Pak Arfan supaya kita em, tidak terlihat apa ya benar-benar tidak damai gitu walaupun mungkin dalam proses ya mencapai kedamaian tersebut silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau kita bingung ya terhadap sebuah pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan ini jawabannya apa ya? Kan seringkali kita bingung ya. Iya, Jangan bingung lagi. Love oke. is The answer. Oke. seperti judul buku saya ini. Jadi Yes. cinta adalah jawabannya gitu. Aha. Ketika kita bingung ya. Ini apa ya? Gimana ya caranya? Love is the answer. Love is always the answer. Ya, Mhm. atau Lita ya. Jadi cinta itu adalah jawabannya. Jadi kalau kita mencintai orang lain, artinya kita tidak ingin menyakiti. Mhm. Kenapa? Karena inti dari cinta itu adalah connected, terhubung. Tubuh kita ini terhubung. Sehingga tangan, betapapun dia kesel, dia tidak akan menyakiti pipi. Mhm. Karena dia tahu kalau dia menyakiti pipi, maka sakitlah seluruh tubuhnya gitu. Ya. Jadi orang yang punya cinta itu selalu melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya. Mhm. Itu. Jadi marilah nanti kita lihat perdebatan yang terjadi itu, mari kita pandang dengan sudut pandang cinta. Yes. Dengan sudut pandang cinta bahwa ya para capres dan cawapres ini adalah orang-orang yang punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, orang-orang yang ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan caranya masing-masing. Mungkin caranya itu kita suka, mungkin Mhm. caranya juga kita tidak suka, ya udah nggak apa-apa gitu. Yes. Ya. Tetapi marilah kita melihat dengan kacamata kasih, ya, mengasihi orang lain gitu, ya. Mengasihi orang lain itu bukan tergantung dari orang lainnya, Yes. tapi tergantung dari kitanya gitu. Ya. Tergantung dari kita. Jadi kacamatanya aja, kacamata kasih. Apa itu kacamata kasih? Melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita.
Kan kita nggak pingin dibegitukan, maka Betul. jangan dibegitukan orang. Kira-kira begitu. Hmm. Audrey. Love is always the answer. Oke, jadi nggak usah takut-takut, nggak usah bingung-bingung lagi ya small listeners ya. Semuanya dasarilah dengan cinta seperti itu. Nah, ini tinggal tersisa sekitar 4 menit lagi Pak Arfan. Ya. Mungkin kita perlu terus-terus diingatkan gitu ya tentang bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian diri sendiri. Karena kalau melihat suasana zaman sekarang, rasanya akan sulit untuk menemukan kedamaian baik itu dari luar terlebih utama. So, kita harus ciptakan damai dari diri sendiri. Apa saja yang harus di-highlight untuk kita bisa mencapai kedamaian dalam hidup. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi, kedamaian yang utama, kedamaian yang hakiki adalah damai dengan diri sendiri. Nah, rumusnya ada 3 tadi. Oke. Ya, jangan lupa itu. Ya, yang pertama adalah terima dan lepaskan. Terima apapun yang diberikan oleh hidup, ya, lepaskan hal-hal yang sudah berlalu. Lepaskan emosi-emosi yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan dan serahkan. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan, serahkan apa yang kamu nggak bisa lakukan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikirkan dan abaikan. Apa itu? Pikirkan hal-hal yang penting dan abaikan hal-hal yang tidak penting. Ya, karena kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, kita akan sengsara. Kalau kita mengabaikan hal-hal yang penting, kita juga akan sengsara. Jadi kata kuncinya adalah itu. Jadi harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus tahu tadi mana yang bisa kita lakukan, mana yang nggak bisa kita lakukan. Gitu. Harus tahu tadi apa yang sudah kita terima dalam hidup dan apa yang sudah berlalu kita lepaskan. Kuncinya itu. Dan tanggal 25 besok ya, teman-teman akan merayakan hari Natal, hari yang luar biasa. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada teman-teman semua yang merayakan Natal. Mudah-mudahan kedamaian selalu ada dalam hati kita semua, ya. Damai di hati, damai di bumi. Oke. Yang pasti, listeners, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Pak Arfan sungguh luar biasa menyampaikan topik where is peace ya, karena memang saatnya kita memikirkan kedamaian di tengah kehektikan dunia begitu. Dan yang pasti selamat berlibur juga untuk Anda small listeners yang mungkin sudah mulai mudik. Kami juga ucapkan selamat Natal ya untuk Anda yang merayakan menyambut Natal dengan penuh damai sejahtera seperti itu. Dan pasti kapan kita ketemu minggu depan di siaran terakhir kita di tahun 2023 ya. 2023 sebelum kita masuk 2024 dengan lebih semangat lagi. Kalau begitu, kami pamit small listeners. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, Be happy be happy now. now. Sampai jumpa.